Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tentang perencanaan strategis dalam bisnis. Tidak lupa juga saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Dr. Zuhrinal M. Nawawi, SAGMA, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada kali ini saya tidak sendiri, melainkan saya akan ditemani oleh rekan saya dalam menjelaskan setiap materi yang akan dipaparkan dalam presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Rendy Prayoga, saya selaku moderator dan juga sebagai pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada Nita Erdina sebagai pemateri kedua. Pada perencanaan strategis dalam bisnis, pada kali ini kami akan membahas 9 pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua manajemen dalam kewirausahaan, yang ketiga fungsi manajemen dalam kewirausahaan, yang keempat sarana manajemen, yang kelima peran-peran manajer, yang keenam hubungan antara perencanaan dengan fungsi manajemen, yang ketujuh langkah-langkah rencana strategis dalam manajemen bisnis, yang kedelapan mengimplementasikan rencana bisnis, dan yang terakhir yaitu kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Untuk itu langsung saja kita lihat penjelasannya. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian manajemen. Manajemen merupakan kegiatan ataupun seni dalam mengurus, memimpin, mencapai, dan memerintah, bahkan membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan. Berdasarkan pembatasan tersebut, maka muncul beberapa pendapat ahli mengenai tentang manajemen itu sendiri. Pertama, yaitu Follett. Beliau mendefinisikan manajemen sebagai sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian ada Stoner mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Senada dengan Stoner, menurut pendapat Terry menyatakan bahwa manajemen sebagai tindakan untuk melaksanakan sesuatu melalui orang lain, artinya tindakan tersebut melalui perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan penggerakan, serta pengordinasian dan pengawasan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen dalam kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan artinya semua kekuatan perusahaan yang menjamin usahanya akan tetap eksis. Adapun strategi kewirausahaan adalah kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal. Strategi kewirausahaan meliputi beberapa keputusan strategis, yaitu yang pertama perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua strategi menyangkut potensi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional, ataupun ekspansi usaha. Yang ketiga ada kemampuan untuk memperoleh modal investasi. Yang keempat analisis sumber daya manusia ataupun SDM. Yang kelima analisis pesaing untuk memantapkan strategi bersaing. Yang keenam kemampuan menopang keunggulan strategi perusahaan dan modifikasi strategi. Yang ketujuh penentuan harga barang ataupun jasa untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedelapan interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran. Nah, yang ketiga yaitu fungsi manajemen dalam kewirausahaan. Fungsi manajemen dalam kewirausahaan itu terdapat 3. Yang pertama yaitu perencanaan ataupun planning, di mana perencanaan adalah memikirkan tentang apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Artinya dalam menjalankan kewirausahaan itu sendiri, kita itu membutuhkan sebuah rencana, di mana rencana inilah yang akan menjadi jembatan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ataupun yang kita harapkan terhadap usaha yang kita jalani. Kemudian yang kedua yaitu ada pengorganisasian ataupun organizing. Pengorganisasian merupakan seluruh proses dalam mengelompokkan semua orang, alat tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki sedemikian rupa sehingga memunculkan kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan. Nah, setelah kita melakukan tahap perencanaan, selanjutnya kita melakukan tahap pengorganisasian, di mana dalam proses ini kita mengkaitkannya dengan sarana manajemen. Salah satunya dalam keenam sarana manajemen itu terdapat manusia. Nah, manusia ini dikelompokkan berdasarkan tugasnya yang mampu ia lakukan. Dan yang ketiga yaitu adalah pengarahan ataupun directing. Pengarahan ataupun directing adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, setelah tadi dilakukan pengorganisasian terhadap tugas-tugas manusianya, pekerjanya, maka selanjutnya akan dilakukan pengarahan sesuai dengan apa yang menjadi tugas-tugas pekerja tersebut. Keempat yaitu sarana manajemen. Adapun yang menjadi sarana manajemen seperti yang dikemukakan oleh Terry yang lebih banyak dikenal dengan istilah the 6 M's is management atau terdapat 6 M di dalam manajemen, yaitu yang pertama adalah manusia ataupun man. Nah, ini tadi sudah saya sempat singgung di pembahasan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada uang ataupun money. Yang ketiga adalah bahan ataupun material. Yang keempat ada mesin ataupun mesin. Yang kelima ada pasar ataupun market. Dan yang terakhir tata kerja ataupun metode. Yang pertama kita membahas tentang man, yaitu manusia.
Nah, man ini merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Dalam manajemen tentunya manusia ini merupakan faktor yang paling penting. Mengapa? Karena manusialah yang membuat tujuan dan manusia pula lah yang menjalankan ataupun melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah money ataupun uang. Nah, kita tadi sebelumnya membahas tentang manusia. Manusia di sini yaitu adalah pekerja. Manusia itu memiliki rasa lelah, manusia itu memiliki rasa bosan, bahkan manusia itu dapat terjangkit penyakit sehingga dia sakit. Nah, untuk mengapresiasi itu, maka dibutuhkan yang namanya uang. Uang inilah yang sebagai penyemangat ataupun perangsang mereka dalam bekerja. Yang ketiga yaitu adalah material ataupun bahan. Nah, tadi kita sudah membahas manusia, kita sudah membahas tentang uang, sekarang kita membahas tentang bahan. Manusia itu mempunyai ahli dalam bidangnya, dalam pekerjaannya, tentu juga harus memanfaatkan bahan. Nah, bahan inilah yang nantinya akan diproduksi menjadi barang jadi. Kemudian yang keempat adalah mesin. Nah, di sini mesin lebih tepatnya sebagai alat pembantu manusia dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa manusia itu memiliki rasa lelah, manusia itu memiliki rasa bosan, bisa sakit. Nah, mesin inilah sebagai pembantu manusia dalam melaksanakan tugasnya. Agar apa? Agar manusia tersebut dapat menghemat energinya. Dan juga adanya mesin ini membuat pekerjaan manusia itu lebih cepat. Yang kelima adalah market ataupun pasar. Setelah produk dibuat, maka kita membutuhkan yang namanya sebuah tempat ataupun wadah dalam memasarkan produk. Nah, dalam memasarkan produk itu dibutuhkanlah tempat yang namanya pasar. Dan yang terakhir yaitu adalah metode ataupun tata kerja. Nah, metode ini adalah suatu cara melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu peran-peran manajer. Peranan seorang manajer dalam sebuah organisasi itu sangatlah penting, karena keberadaan seorang manajer dapat menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya dan salah satu ujung tombak dari keberhasilan sebuah organisasi. Salah satu tugas ataupun peranan seorang manajer yaitu harus bisa mengatasi konflik yang ada dalam suatu organisasi yang dipimpinnya, sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, kalau teman-teman melihat makalah kami, itu banyak terdapat peran-peran manajer, tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan lebih ringkas, di mana menurut Henry Mintzberg, peran-peran yang banyak tadi itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional, di mana meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan penunding. Mintzberg kemudian menyimpulkan bahwa secara garis besar aktivitas yang dilakukan oleh manajer adalah berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam yaitu antara perencanaan dengan fungsi manajemen. Berikut penjelasan hubungan antara perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. 1. Hubungan pengorganisasian dan penyusunan personalia. Pengorganisasian adalah fungsi kedua dalam manajemen, dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Setelah kita mempelajari perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen, tentunya kita harus mempelajari fungsi manajemen lainnya. Salah satu fungsi manajemen adalah mengetahui pengorganisasian, yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, karena dengan pengorganisasian berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya ke arah tercapainya suatu tujuan. Pentingnya pengorganisasian sebagai fungsi yang dijalankan oleh setiap manajer atau orang-orang yang menjalankan manajemen dalam setiap organisasi. Hubungan perencanaan dan pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Fungsi pengarahan meliputi penerapan unsur-unsur tersebut menjadi pengaruh. Pengarahan dilakukan oleh para pimpinan, bisa secara individu maupun secara kelompok. Organisasi yang tahu manfaat pengarahan ini selalu melakukan secara rutin dengan maksud menjalin komunikasi secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat mendiskusikan pemecahan masalah secara efektif. Yang ketiga, hubungan perencanaan dan pengawasan. Perencanaan dan pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen menjadi aspek yang sangat penting untuk dipelajari. Perencanaan diperlukan agar semua kegiatan ada panduan atau pedoman sehingga organisasi dapat diarahkan ke tujuan yang lebih baik, dan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan dari rencana yang ada dapat diketahui keberhasilannya. 7. Langkah-langkah rencana strategi dalam manajemen bisnis.
Ada 7 langkah-langkah dalam merencanakan strategi bisnis yang dapat dilakukan oleh wirausaha dalam mengelola bisnis, yaitu 1. Tinjau atau kembangkan visi dan misi. 2. Analisis bisnis dan operasi atau analisis SWOT. 3. Kembangkan dan pilih opsi strategis. 4. Menetapkan tujuan strategis. 5. Rencana eksekusi strategi. 6. Menetapkan alokasi sumber daya. 7. Tinjauan eksekusi. Materi ke-8, mengimplementasikan rencana bisnis. Nah, yang pertama, mendefinisikan tujuan yang jelas. Tujuan Anda harus jelas dan secara khusus dijabarkan, karena akan menggunakannya sebagai blok bangunan untuk keseluruhan rencana implementasi. Yang kedua, memecah mereka turun petugas. Nah, ini bagian dari rencana implementasi bisnis Anda merinci apa yang harus dicapai untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sertakan task manager untuk setiap langkah, sehingga peran didefinisikan secara jelas dan ada akuntabilitas. Yang ketiga, alokasi waktu. Untuk menentukan seberapa realistis rencana implementasi Anda, setiap tugas harus dipasangkan dengan kerangka waktu yang sesuai untuk penyelesaiannya. Yang keempat, membuat kemajuan. Anda atau anggota tim manajemen Anda harus bertanggung jawab memantau setiap kemajuan tugas dan presentasi penyelesaian dari setiap tujuan. Jika Anda berharap berhasil menerapkan rencana bisnis Anda tanpa penundaan. Materi ke-9 yaitu kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Di sini ada 6 sebab dari kegagalan perencanaan dan pelaksanaan bisnis, yaitu yang pertama, perencanaan yang kurang matang. Dalam menjalankan bisnis, perencanaan adalah hal penting yang harus dilakukan pertama kali. Dengan melakukan perencanaan, Anda dapat menentukan bagaimana bisnis dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika perencanaan bisnis tidak dipikirkan dengan matang, hal ini akan berdampak langsung pada kegiatan operasional bisnis yang mengakibatkan kegagalan bisnis. Yang kedua, takut mengambil resiko. Setiap kegiatan pasti memiliki resiko, salah satunya adalah kegiatan bisnis. Banyak pengusaha yang gagal menjalankan bisnis karena takut mengambil resiko. Misalnya, resiko dalam hal persaingan, resiko dalam hal keuangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tidak berani mencoba. Mencoba hal baru tentu akan memberikan ide yang baru dalam menjalankan bisnis. Namun, banyak pengusaha yang telah nyaman berada di zonanya dan tidak berani mencoba hal yang baru terhadap bisnisnya, sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam bisnis. Yang keempat adalah mudah menyerah. Setelah Anda mencoba hal baru terhadap bisnis Anda, jangan mudah menyerah ketika terjadi kegagalan dalam percobaan tersebut. Hal ini akan membuat bisnis Anda akan semakin dekat dengan kegagalan. Teruslah berusaha dan bersemangat dalam mewujudkan sesuatu yang ingin Anda capai dalam bisnis yang Anda jalani. Yang kelima, terlalu terburu-buru. Banyak pengusaha yang mengalami kegagalan karena terburu-buru dalam menjalankan bisnis. Misalnya, terburu-buru dalam mengembangkan bisnis. Perlu diingat, segala sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru biasanya akan membawa hasil yang kurang baik. Yang keenam, tidak percaya diri. Nah, hal ini biasanya akan dialami ketika otak Anda dipenuhi dengan pikiran negatif. Tidak percaya diri biasanya akan menyebabkan rasa takut ketika Anda harus mengambil sebuah keputusan atau menyerah ketika mengalami kegagalan. Dengan rasa tidak percaya diri, Anda sama dengan melewatkan kesempatan yang datang kepada Anda.